Badan pada sakit semua nih, udah pegel-pegel, pengen rehat. Tapi sambil denger yang asik-asik apa ya? Kamu udah pulang. Pas banget, sambil ngopi, mau rehat, denger yang asik-asik. Wow, mantap banget tuh. Emang ada? Ada dong, radio online. Kita bisa dengarkan di radio online. Ada lagu dangdut gak? Ada, Kopindo? Lagu nostalgia? ada, Religiusnya ada juga? ada. Semuanya komplit dan memberikan edukasi buat semua pendengar. Di mana? Di DCC Radio. DCC Radio. Suara inspirasi tanpa batas. DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Aku yang tak akan melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan, biarlah terjadi apapun yang terjadi. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Walau mungkin terlalu cepat Bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah. aku yang tak bisa melepaskan Kamu yang menggenggam hatiku. Walau mungkin terlalu jauh,
percayalah. Selamat pagi sahabat Sisi Radio. Ketemu lagi dengan kita nih di sini. Ya, saya Alvina bersama tim. Ada Kakak Alvan dan Kakak Elvia. Gimana teman-teman sahabat di sini? Tentunya baik-baik. Teman, kita dengar dulu lagu.
semua gimana? Sudah pada sarapan tentunya, dan kita di sini senang bisa ketemu lagi untuk diskusi-diskusi dengan teman diskusi kita yang tentunya yang luar biasa dan ecek-ecek tentunya ya. Ini ada dua teman kita dari Pertuni DKI Jakarta Timur ya, Pertuni Jakarta Timur, dan satu lagi dari PPDFI yang pernah waktu kita undang juga. Oke, aku mau ngomong dulu dan sapa dulu. Selamat pagi Bapak Tanamal ya. Selamat pagi Pak Tanamal. Iya, selamat pagi Kak. Iya deh. Boleh memperkenalkan diri dulu dari mana gitu? Mungkin teman-teman lupa Kak. Sorry. Ya, tidak apa-apa ya. Perkenalkan, saya Pendeta Renald Tanamal, saya dari Ketua PPDFI Sulawesi Utara, dan kami sudah mempunyai 5 cabang, atau kalau di PPDFI bilang ada 5 komda yang sudah terbentuk Ya. yang di Sulawesi Utara. Bahkan sudah ada berbagai macam program-program yang sudah dijalankan, dan juga program-program bekerjasama dengan pemerintah baik di dalam maupun di luar. Di luar ini kami sedang sementara kerjasama juga di bidang kesehatan dengan tim kedokteran yang ada di UI maupun yang di Australia maupun yang di Sulawesi Utara tentang penanganan stroke yang sementara kami kaji, kami kembangkan aplikasinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Siap, nanti kita lanjut lagi mengupas tentang program kesehatan itu ya Pak Tanamal ya. Ya, Ya. Ya, siap. Dan ini ada teman diskusi kita yang kedua, ada ini teman sohib saya nih ya. Halo Pak Buyut, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Elvina. Oke, silakan memperkenalkan diri dari mana nih? Ya, selamat pagi teman-teman sahabat DCC semuanya. Saya mungkin kalau kata Pak Elvina lebih dikenal dengan Buyung. Ya, nama aslinya nanti aja ya. Saya perwakilan dari Pertuni DPC Jakarta. Saya tinggal di kawasan Cakung Jakarta ya. Siap. Gimana nih kegiatan Pertuni Jakarta Timur nih? Apa nih program-programnya? Kemarin kan tadi kedengaran dari wali kota ya, Pak Dok? Iya, kemarin kita baru saja selesai mengadakan peringatan Hari Tongkat Sedunia di kantor wali kota Jakarta. Secara program di Jakarta Timur saat ini ya sekedar ya mungkin seperti biasa, pertemuan rutin dan beberapa program-program ini yang mungkin sama-sama kita sudah tahu biasanya di organisasi. Siap. Terima kasih banyak ya Pak Buyung mau ikut di sini, kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan. Ya. Oke, gini nih Pak Tanamal, tadi aku tertarik dengan kegiatan program dari PPDFI untuk kesehatan ya. Ya, aku mau nanya, emangnya maksudnya program kesehatan yang seperti apa ya Pak Tanamal? Ya, yang paling utama ya program kesehatan yang sudah dijalankan oleh PPDFI Sulawesi Utara, yaitu kerjasama dengan pemerintah, yaitu yang ada BPJS itu yang pertama, ya kan? Nah, itu yang pertama, itu yang awal. Nah, yang terakhir kedua ini kerjasama lintas antara PPDFI dan juga Universitas Samratulangi, UI, khususnya kedokteran, dan juga yang difasilitasi oleh rekan-rekan kami yang dari tim Australia itu, bagaimana kami bisa menangani stroke untuk hal tersebut. Nah, ini yang sementara kami ada pendekatan dan untuk pembuatan aplikasi, ya kan? Karena kalau kemarin dikatakan bahwa saya usulkan kemarin di pertemuan itu bahwa apakah stroke bisa masuk dalam ragam disabilitas atau tidak gitu. Karena kalau dikatakan bahwa kalau stroke memang sudah bisa dikatakan disabilitas karena sudah tidak bisa melakukan yang namanya secara bebas, yaitu aktivitas mereka dan juga partisipasi mereka di lingkungan dimanapun mereka berada. Namun secara
kelompok pada waktu itu kami membahas, cuma kelompok sih terima juga sih. Hanya saya diundang untuk apa sih yang menjadi kendala-kendala yang bisa peran disabilitas untuk menggunakan aplikasi stroke ini. Maksudnya izin aplikasi stroke seperti apa ya? Itu yang sementara dikembangkan satu aplikasi yang akan disebarkan ketika kita yang ingin membantu teman-teman atau membantu orang stroke di sekitar kita. Di situ bisa ada panduannya, baik panduan secara visual, audio maupun untuk teman-teman rekan kita tulirumu juga itu akan disediakan di situ, bahkan informasi-informasi tentang penanganan dasar untuk ketika ada yang mengalami stroke, bagaimana disabilitas bisa menangani gitu. Oh, oke. Memang setahu saya memang kalau stroke itu sepertinya pada waktu itu saya pernah membahas di Jakarta, stroke sudah dimasukkan kategori disabilitas kayaknya itu, karena mengalami kesulitan dalam berkegiatan. Kalau menurut saya sudah masuk. Partisipasi. Ya, sepertinya sudah masuk ragam disabilitas juga stroke. Ya, namun kayaknya di Sulawesi Utara belum banyak yang tahu atau belum dikumandangkan bahwa yang stroke ini bisa ke situ gitu. Oke, malah ini saya waktu di tempat saya ini lagi dibahas tentang autoimun. Autoimun juga bagian dari mau dimasukkan di ragam disabilitas autoimun, terus buta warna itu juga masuk di ragam disabilitas kayaknya sekarang. Ya. Nah, aduh luar biasa. Oke. Jadi kegiatan di sana itu masih baru menjangkau teman yang stroke ya, kayak yang kesehatannya. Iya. Kita juga menjangkau bukan cuma teman-teman stroke yang memang sudah lama atau yang menjadi anggota, tetapi juga penjangkauan terhadap yang baru maupun yang istilahnya kena stroke dan mendadak itu kan ada kan kayak gitu. Jadi banyak hal yang kami lakukan yang bekerjasama dengan teman-teman tim kedokteran dari Universitas Samratulangi dan juga dari teman-teman kedokteran dari UI. Oh, oke baik. Kalau mengenai BPJS, apakah stroke itu sudah masuk dengan program BPJS juga? Sudah ya? Terapinya Ya, atau ini yang stroke sudah di dalam, ternyata waktu kami lihat ternyata biayanya besar sekali. Betul, Ya, memang banyak yang tidak memanfaatkan itu atau kurang tahu lah. Iya. Oke, siap. Pak Buyung izin ya ke Pak Buyung dulu. Ya. Kalau teman di Pertuni bagaimana? Apa kegiatan kesehatan di sana, apa yang sedang digarap? Terakhir ini kita sekitar beberapa minggu yang lalu saya ikut ya, tapi program ini sudah cukup lama berjalan, ada sekitar 5 atau 6 bulan ini kerjasama Pertuni DPC Jakarta Timur dengan RSDM Trisakti ya, Rumah Sakit Kesehatan Gigi dan Mulut Trisakti. Itu diadakan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut sampai dengan tindakan-tindakannya, mungkin scaling atau pembersihan karang gigi dan lain sebagainya. Itu diadakan secara cuma-cuma oleh Rumah Sakit Kesehatan Gigi dan Mulut Trisakti. Terus juga kita akan menjajaki kesehatan lainnya, mungkin salah satunya apakah dari keluarga DPC Jakarta Timur memiliki anak yang mungkin ada gejala minus atau penyakit lainnya, itu Pemeriksaan istilahnya ya Pak ya, pemeriksaan gratis gitu. ya. Nanti rencananya bekerja sama dengan siapa nih? Itu yang sedang dijajaki ya, lanjutan dengan Trisakti ya, dan rumah sakit Trisakti dan Fakultas Kedokteran di Trisakti. Oke, siap. Mantap. Ya. Baik. Oke, teman-teman sahabat di sisi, kalau ada teman-teman yang mau join dan bertanya dengan teman diskusi kita, nomornya kemana Kak Alvan? Halo Kak Alvan. Ya Kak Elvina, kenapa? Ya, Berapa tadi nomor telepon kita? 0857 5613 5880. Sekali lagi 0857 5613 5880. Oke, sahabat,
Sampai jam 12 kurang kita akan bersama, tapi kita dengar dulu yang satu ini. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan tak kenal putus asa. This is the radio, suara inspirasi tanpa batas. Oke, sahabat di sini, masih dengan kita di sini Pogdis, Pojok Diskusi Disabilitas. Dan hari ini kita bicara tentang kesehatan disabilitas, yang tentunya pasti semua disabilitas paham apa arti kesehatan. Oke, dan
siang ini menjelang siang ya di Jakarta, dan tentunya juga di daerah timur, barat, dan tengah juga sudah di sekitar jam 10:30 ya kurang lebih. Baik, aku mau nanya dulu dong dengan nama. Izin Bapak? Iya. Oke. Bapak, kalau untuk program atau kegiatan kesehatan itu untuk disabilitas yang lain bagaimana? Selain dari PPD. Ya, itu yang yang menjadi tujuan utama kami. Kalau PPDI berbicara tentang kesehatan, berarti kami sudah include dengan teman-teman yang lain. Kalau Pertuni di Sulawesi Utara berbicara kesehatan, berarti sudah include dengan teman-teman Daksa, dengan teman-teman disabilitas yang lain. Kami tidak pernah hadir sebagai PPDFI lalu hanya berbicara Daksa, tidak. Kami hadir, kami juga mewakili teman-teman, walaupun nantinya kalau diberikan kesempatan untuk teman-teman hadir bersama-sama dengan kami PPDFI ketika diundang, ya kami ajak begitu. Tapi kalau undangan hanya memang untuk PPDFI, ya memang kami datang. Tapi pesan-pesan untuk teman-teman ragam disabilitas lain pun kami sisipkan agar pembicaraan kami tentang stroke, tentang apapun di kesehatan itu bisa menjangkau teman-teman ragam disabilitas yang ada di Sulawesi Utara. Siap. Sejauh ini Pak, kenapa teman-teman disabilitas itu aware nggak dengan kesehatan mereka? Ada yang aware, juga tidak lah. Ya kadang-kadang mereka cuma berorientasi pada, khususnya sayang kami ke teman-teman yang dari Pertuni yang saya sendiri jadi mitra bakti juga, melihat bahwa teman-teman lebih fokus kepada kehidupan, ke pencarian mereka, perekonomian daripada kesehatan sendiri, karena beranggapan barangkali mungkin teman-teman berpikir ya lebih kuat kalau cuma flu, batuk gitu ya bisa beli obat di warung lah ya gitu kan. Secara intens untuk kesehatan itu belum terlalu tinggi untuk diperhatikan dalam kehidupan teman-teman untuk kami disabilitas, karena itulah jangkauan, bahkan untuk datang pun, pelayanan pun agaknya belum terlalu diprioritaskan, sehingga mendingan di rumah aja. Bikin sibuk orang lagi ngantar, bikin sibuk orang lagi, ya kadang-kadang inilah yang menjadi satu titik yang membuat teman-teman itu kesehatan itu ngapain juga mau dijaga istilahnya kan, kalau sakit ya ini aja daripada kita ngerepotin orang kan. Ini yang memang pemikiran-pemikiran yang sangat tradisi yang memang sudah ada sih dari zaman itu. Jadi ketika saya juga turun tanya kesehatan tentang tadi itu bagus tuh dari Jakarta ya tadi ya, tentang Jakarta Timur ya. Saya senang ini ide yang bagus juga untuk pemeriksaan gigi mulut, itu kan merupakan hal yang paling penting juga ya. Terima kasih betul mencoba untuk bisa kerjasama lagi dengan dokter mulut di sini untuk nanti diberikan cara-caranya untuk cara kerjasama dengan hal itu ya. Supaya kami bisa ini sharing pengalamannya bagaimana Pak. Gitu. Bagus itu karena kan teman-teman ini kan banyak di depan umum nih, ya kan, apalagi kalau ketika ya bagian-bagian itu tidak terawat kan nggak enak juga sih sebenarnya. Bagus juga sih. Mantap. Terus Bapak berarti teman-teman banyak yang nggak punya BPJS dong berarti ya? BPJS ada yang memang sudah masuk dalam kategori namanya sudah disediakan dananya oleh pemerintah. Ada yang memang sudah didaftarkan, dibantu oleh pihak-pihak BPJS yang hanya membayar 16.000 atau 20.000 itu ya. Begitu. Per bulan. Ya itu dibantu, ada subsidinya dari pemerintah, jadi dibantu itu kalau tidak salah begitu ya. Jadi kami juga sudah kasih, namun inilah yang menjadi efeknya gitu. Teman-teman kadang-kadang bantuan-bantuan yang berupa bayar gini, ya udah kadang-kadang bulan ini dibayar, bulan depan ya udah sudah tidak lagi sampai nanti mati BPJS-nya. Ini yang kendala di kami nih teman-teman ini, kadang-kadang mengeluarkan uang untuk
ya kesehatan sendiri saja untuk jangka panjang ke depan atau menginvest kesehatan itu kurang sama sekali. Jadi gimana kalau ada kendala seperti itu? Ya, Mereka- kami hanya bisa menyampaikan saja gitu. Kalau ketika terjadi apa-apa, kalau memang ada apa-apa dan Anda tidak melakukan hal apa yang sudah ada, bahwa pemerintah itu kita tidak bisa mengharapkan 100% membantu kita semua disabilitas untuk bisa dapatkan tunjangan kesehatan gratis yang sudah ada. Tidak bisa karena itu dibagi-bagi. Bahkan itu pun tidak selamanya. Tapi kalau kita ingin menginvest dan memberikan hidup kita ini untuk lebih berarti lagi atau mempertahankan hidup ini dalam jangka waktu panjang ke depan, kalau kita tidak ada bantuan, tidak ada masuk dalam penerima manfaat, berarti ya mari kita menginvest dengan apa yang kita punya ya, kita bayar, nggak semuanya harus gratis kan. Nah teman-teman, ini mulai paradigma pemikiran mau terima gratis-gratis ini yang sementara kami godok untuk tetap sudah tidak bisa untuk kita mengharapkan apa yang menjadi gratisan di depan, tapi mulai mencoba bagaimana kita bisa mulai memberi. Tidak selamanya hidup ini kita harus hanya bisa menerima. Tapi ingat, bagian terpenting bahwa dalam setiap berkat yang kita terima, ada berkat orang lain yang harus kita berikan dari berkat kita. Ya, Pak. Luar biasa. Oke, sebentar dulu ke Pak Buyung. Tapi ngomong gimana Kakak Alvan? Ada yang ngecek atau telepon? Kita cek dulu. Ngecek kah? Belum ada Kak. Oke, siap. Pak Buyung. Pak Buyung, kemarin kan katanya rencananya mau kegiatan. Udah pernah gigi ya? Udah pernah gigi atau? Udah langsung itu. Oh, ya, berarti nanti ke depan setelah pemeriksaan gigi apalagi di mata ya? Rencananya mata ya? Itu masih dalam jajakan yang belum bisa sampaikan, tapi memang sudah dimulai penjajakannya. Kalau yang gigi ini memang sudah berjalan. Oke, terus gimana pengalaman teman-teman itu? Ya, pengalamannya sih, teman-teman itu cukup senang ya. Memang yang Pak Namal tadi sampaikan, memang itu salah satu hal yang utama. Karena kadang-kadang kita kan, lagi kalau mohon maaf, misalkan yang berhadapan langsung dengan customer, berhadapan langsung dengan kadang-kadang kalau sesama planet lah ya, sesama pasangannya sama-sama memang kurang sadarannya atau mungkin karena ketidakpahaman atau ketidaktahuan. Memiliki pasangan yang salah satunya non disabilitas bisa diarahkan, harusnya begini ini ada yang kurang di ini. Mungkin Pak Buyung jangan gitu loh. Enggak, itu teman-teman kita sendiri yang bilang itu. Stigma itu. Ya tapi enggak semua, tapi ada yang bilang seperti itu. Bahkan teman Anda sendiri yang ngomong itu, almarhum. Oh, sih? Iya. Oh gitu. Ya, memang ya sebenarnya sih bukan perkara sebenarnya bukan perkara ketidakpeduli ya, tapi perkaranya memang ketidaktahuan atau kurang, namanya itu kan harus misalkan kayak gigi itu kan nggak semuanya tahu, tidak kuning atau apa segala macam, ya nggak tahu gitu. Ya tapi kan gigi dong Bu. Ya tapi pada kenyataannya banyak, ada kenyataannya itu banyak. Kan salah satu makanya kita salah satu langkahnya ya itu dengan menjaga kesehatan yang mungkin kita nggak pernah yang namanya scaling, pembersihan karang gigi atau membantu membersihkan ya, hilangkan sekarang udah membersihkan giginya ya, kesehatan giginya ya. Iya. Dan ya kalau boleh menginformasikan lagi, ini sebenarnya kerjasamanya dengan RSGM Sakti juga bekerja sama namanya dokter-dokter muda. Praktek ya. Jadi ada sinerginya itu
ya kita dibantu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan kita membantu mereka untuk puasnya. Oh, oke, siap. Jadi saya mereka juga dapat ilmu juga ya dari kita ya. Iya, dia jadi praktek, bahan praktek juga. Oh, benar ya benar. Iya. Iya. Nah, itu yang sedang kita jalani untuk di fakultas yang lain, untuk spesialis yang lainnya. Misalkan sekarang ini kan gigi mulut, di mata, dan di yang lain-lainnya akan dijaga. Karena kira-kira kalau mata masih perlu itu kah sebagai tunanetra? Teman-teman kita yang tunanetra itu walaupun sudah dinyatakan tunanetra, tetap ada yang masih punya keluhan. Misalkan dia tunanetra tapi dia punya yang sering keluhan, bola matanya terasa panas, besar, ya kayak glaukoma itu kan sering punya keluhan. Nah, itu masih harus harus kita fasilitasi juga, karena nggak murah juga, Bu. Dan kadang-kadang kan nggak, agak repot juga. Itu seperti hal-hal yang biasanya difasilitasi sama pemerintah itu biasanya harus repot. Nah, itu yang juga solusinya bagaimana supaya nggak repot lah. Jadi kalau selama ini kan kita pakai BPJS yang gratis atau BPJS yang disubsidi sama pemerintah, itu harus repot. Jangankan yang gratis atau disubsidi pemerintah, yang bayar aja repot. Iyalah. Yang harus kita cari solusinya. Terus teman-teman di Pertuni DKI Jakarta ini udah pada punya BPJS belum bergabung? Seperti yang tadi Pak Tanamal katakan, ya itu. Jadi awalnya ada BPJS, oke. Tapi ya seperti tadi dibayar 1 bulan, akhirnya karena memikirkan itu. Sekarang ini akhirnya nggak kebayar, nunggak, ya mati BPJS. Nggak, setahu saya nih, mohon dikoreksi buat Pak kan, bukannya teman-teman disabilitas itu dapat gratisan BPJS ya? Kayaknya bukannya disabilitas doang, tapi ada untuk teman-teman rawan rentan gitu, kalau saya gitu ya? Enggak ya? Ada. Kalau di Sulawesi Utara yang untuk sementara dari 15 tahun berjalan atau 3 kali pemilu ini itu belum dimasukkan ke anggaran. Namun setelah akhir dari jabatan gubernur lama ke gubernur yang baru ini, baru mulai disnaker. Kita pakai BPJS disnaker dan juga BPJS kesehatan. Jadi ada 2. Ada yang kesehatan khusus memang ketenaga kerjaan. Itu yang sementara. Sedangkan BPJS kesehatan sendiri pun sampai sekarang pun belum ada program, belum ada yang masuk ke kami, atau belum ada seperti signal bahwa akan diberikan penerima manfaat seberapa dari untuk khusus kesehatan ya Bu ya, BPJS kesehatan yang teman-teman pakai di Sulawesi Utara ini masih BPJS ketenaga kerjaan. Loh kok gitu ya? Iya. Nggak bekerja Ini yang Pak. masih kami perjuangkan sebenarnya. Kami masih perjuangkan, pertanyakan, namun sampai sekarang dari pihak BPJS belum menjawab surat kami audin. Barangkali ada hal-hal yang belum mereka, atau kalau kami curiga sih ada tanda kunci di balik ini, kenapa tidak mau berhadapan dengan disabilitas, padahal untuk masyarakat rentan lansia itu mereka boleh gitu turun ke puskesmas. Ketika kami masuk agaknya seperti ada semacam tirai lah yang bagaimana yang menurut mereka ketika nanti Pak ya, nanti ya begini, sampai sekarang udah menjalani 2 tahun 3 tahun ada kabarnya. Itu. Jadi yang ada cuma yang memang kalau penerima manfaat dari PKH atau apa itu bisa dapat sih ada, tapi kalau secara disabilitas person itu kayaknya untuk teman-teman kita yang rentan miskin yang dapat sih, tapi yang di luar dari itu
ya harus bayar lagi. Makanya teman-teman banyak lari ke BPJS Disnakernya, ke tenaga kerjaan. Itu alasannya apa tuh Pak Tanama? Bisa kami belum juga tahu tentang alasan apa. Jadi untuk sementara kami tahan teman-teman dengan Pak Teddy di Sulawesi Utara dengan juga ketua kami tahan aja, jangan sampai ke bawah bocor, jangan sampai ada menimbulkan. Kita biarkan aja, bukan biarkan sih istilahnya, kita mengikuti lah kalau memang ya berkat kita dapat di BPJS Ketenagakerjaan, kita manfaatkan itulah dulu, apakah dimanfaatkan atau tidak. Sekalipun ada lagi kesehatan tapi tiba-tiba di Snaker aja tidak dimanfaatkan, bagaimana kita betulkan lagi teman-teman yang untuk kesehatan gitu, apalagi kalau di berbicara tentang berbayar gitu kan. Ini yang membuat kami agak bukan pesimis sih ya, istilahnya stuck dalam arti kata kan berhenti untuk berjuang, tapi stuck dulu melihat keadaan, baru nanti kami akan membuat sebuah loncatan yang memang dimana kami bisa mengambil tindakan untuk membantu teman-teman menerima manfaat, bahkan lebih dari itu juga mengedukasi teman-teman bagaimana bisa menginvest kesehatan itu sangat berharga lagi. Jadi karena begini Kak, ketika kami pernah usul tentang BPJS datang untuk mensurvei atau di suatu tempat, khususnya di kota ya, atau kota Manado, itu teman-teman yang ada di kecamatan lain cuma tanyanya gimana, ada uang transfer enggak? Nah ini karena perjuangan kami maksudnya di sini tuh apa ditanya gitu, kalau enggak ada biar aja. Nah ini kan yang kadang-kadang paradigma teman-teman kita ini yang paling perlu dirubah gitu Kak. Kita udah berjuang nih, tentunya kayak kan semangat ya untuk dapat A, B, C, D, D. Oke udah, pas kenyataan pelaksanaan ini akan dampaknya kami pengurus koalisi yang ada malu sendiri, yang berbicara dengan begitu gemahnya, dengan berbicara dengan begitu berkobarnya kepada pemangku kepentingan, tetapi kenyataan ketika dilaksanakan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tidak mendukung ini apa gitu, dalam tanda kutip. Contohnya seperti tadi, semuanya mau digratiskan, semuanya ada uang jalannya, ada punya macam-macam. Inilah Kak yang terjadi. Iya. Tapi itu pelayanan dari BPJS Tenaga Kerja gimana tuh? Ada kelas-kelas 1, 2, 3 atau memang atau kelas 3 aja? Disesuaikan dengan yang ada. Jadi yang standar kami dapat bisa di kelas 3 maupun kelas 2. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada 5 hal yang mereka lakukan, ada 5 program itu. Tapi tujuan yang kami dapat di sini yang lebih besar nilainya itu atau nilainya ini yang di kematian, sedangkan yang di kesehatan ini ketika memang hanya celaka atau cedera atau bagaimana. Berarti harus parah dulu, patah dulu, berdarah dulu. Iya, gitu ya. Memang itu yang agak, tapi ya istilahnya yang penting udah terjamin lah istilahnya gitu kan. Sambil kami mencoba mengedukasi teman-teman, merubah paradigma, dan juga sambil teman-teman lain mencoba kembali beraudiensi dengan BPJS Kesehatan. Oh, ya, tapi ini gratis atau bayar per bulan juga? Nah, ini yang kami masih mencoba untuk tanya kalau memang masih ada jatah atau ada kuota BPJS gratis. Itu kan biasa ada kuota untuk penerima manfaat Kak. Dengan persyaratan harus kerjasama dengan insosnya. Nah ini yang masalah yang kami juga sementara geluti lagi tentang permasalahan data atau dari DTKS kan ini. Apalagi tuh udah dirubah DTKS jadi apa sih kemarin saya baru lagi. Nah, PSN ya. Iya kayak gitu. Nah ini yang banyak belum terakomodir di dalam, masih banyak ada data-data lama yang tumpang tindih juga dengan masalah-masalah peran disabilitas itu diwakili oleh pemangku-pemangku. Jadi mereka berbicara tanpa kami, mereka berbicara tanpa
istilahnya bagaimana ya? Kalau bahasanya gini, yang terjadi di Sulawesi Utara itu gini, yang menjadi perjuangan kami terus berjuangnya karena gini Kak. Iya. Berbicara tanpa disabilitas, tapi mereka berbicara yang non disabilitas berbicara tentang disabilitas dari Iya. sudut pandang, perspektif sampai program sampai apa yang menjadi bagian dari disabilitas itu tidak pernah melibatkan disabilitas. Ya. Hanya sudut pandang mereka lah yang membuat program ini yang harus kami ikuti gitu, dipaksakan untuk ikuti. Nah ini yang menjadi suatu paradigma yang memang perspektif kami untuk ke depan itu memang sangat tersendat di hal-hal ini. Ya udah diputuskan. Nah ini yang pernah kami katakan tadi. Kalian berbicara ada kata gitu. Ya kan? Kalau kalian seorang pria paling suka enggak wanita yang berbicara? Nah, maaf ya. Ya kan? Kebutuhan pria tidak ada prianya, tapi wanita-wanitanya berbicara untuk kebutuhan pria. Pria suka enggak? Anda suka enggak? Ya kan? Itu paling kan tidak. Begitupun juga seorang wanita atau ini yang diatur oleh pria. Anda suka enggak? Mulai dari gaunnya, mulai dari make upnya, warnanya dan semua. Suka enggak? Makanya makanya itu yang saya sering update status, sering mengatakan bahwa ingat kami disabilitas punya perasaan, punya kebutuhan yang tidak bisa diatur secara keseluruhan oleh kaum non disabilitas. Betul. Itu yang terjadi. Betul, karena istilahnya kan kita yang tahu kebutuhan kita ya. Iya. Lanjut, saya sudah jelaskan kan kami juga daksa tidak bisa mewakili Pertuni atau teman-teman desa atau mewakili Rumun untuk berbicara kebutuhan mereka. Tidak bisa loh, kami tidak bisa berbicara begitu karena kami tahu bahwa perempuan tidak bisa ngatur apa yang jadi kebutuhan laki-laki, begitu laki mengatur kebutuhan perempuan, begitu juga kami disabilitas mengelompokkan bahwa daksa ya. Ketika ada ditanya tentang Pertuni, kami bisa gambarkan umum saja, tapi yang lebih tahu Pertuni. Ayo teman-teman, apa yang kalian? Begitupun Rungu, begitupun teman-teman yang lain, albino, dan juga ragam yang lain, Kak. Itu yang terjadi. Betul, oke, iya benar. Mbak Buyung, mau nanya dong. Mau nanya tentang DTSN, teman-teman Jakarta Timur, gimana kabar-kabarnya? Kita salah nggak? Ya, waktu itu kan pernah ada sosialisasi. Terakhir ini juga kadang-kadang teman-teman ini ya seperti yang tadi disampaikan suka nggak peduli, tapi mentalitinya yang tadi Pak Tanamal katakan, giliran ada padahal difasilitasi. Kalau untuk DTSN mungkin sudah sebagian besar sih sudah aware ya, cuman nggak difasilitasi oleh pemerintah untuk hal-hal yang memudahkan Jakarta, apalagi kan sebenarnya banyak sekali kemudahan yang diberikan sama pemerintah ya. Kalau untuk BPJS sendiri udah sama aja seperti yang tadi Pak Namal katakan, belum ada yang secara spesifik khusus BPJS untuk disabilitas nggak ada. Tapi untuk hal-hal lain itu sudah difasilitasi dengan maksimal sama pemerintah DKI Jakarta. Tapi mentality tadi disuruh kumpul, ntar pulangnya ada transportnya enggak? Nah itu mentality yang kayak gitu tuh. Jadi yang jadi masalah memang itu. Seluruh Indonesia itu ya, berarti yang sama di Manado gitu, di Jakarta gitu ya. Mentality itu. Aduh, iya. Oh gitu. Untuk pendekaan sih sebenarnya sudah lumayan bagus ya di Jakarta. Memang itu tadi yang harus kita cari, kita perjuangkan, yang seperti Pak Tanamal katakan, belum ada nih BPJS yang spesifik khusus untuk disabilitas, nggak ada. Cuman BPJS itu sebenarnya kalau di Jakarta lebih enaknya itu kan waktu itu ada yang namanya AJS ya waktu zaman sehat. Sehat itu ditanggung sama pemerintah provinsi DKI Jakarta, itu semuanya sama. Nah untuk BPJS sendiri untuk penerima manfaat BPJS-nya yang dibayarkan oleh pemerintah pun
masih berjalan di Jakarta. Yang penting sesuai desilnya. Kalau desilnya itu masuk di atas desil 5 itu nggak mungkin disubsidi sama pemerintah. Iya, Tapi betul. kalau ada di bawah desil 5 itu mungkin disubsidi sama pemerintah. Ya, betul. Terus teman-teman gimana? Ada masalah nggak? Ada bergeser nggak desilnya? Aku dapat laporan nih dia tadi desil 2, tiba-tiba desilnya jadi 9. Gimana teman-teman di Jakarta Timur? Salah Justru nggak? Ada laporan? belum ada laporan kayak gitu karena kebanyakan kita desilnya belangsang semua ke bawah. Oh, iya. Iya, nggak ada, kita belum. Itu kayaknya ini benar di Pertuni Jakarta Timur itu yang desilnya tinggi itu untuk kota Pertuni Jakarta Timur itu nggak ada. Sama di Manado ada teman-teman masuk. Nah, kita desilnya di lantai dasar semua itu. Basement. Iya. Di basement ya. Tapi bagus dong. Berarti kalau dapat desil 5 ke bawah kan pasti dia dapat bantuan dong. Wajib berhak dong. Iya. Jakarta sebenarnya sudah terfasilitasi dengan bagus sih, cuman kadang-kadang itu tadi itu udah difasilitasi banyak yang gratis, sampai transportasi semuanya gratis, ada Transjakarta Care apa segala macam, tapi mentality tadi itu terus kumpul aja hanya transportnya nggak datang kalau nggak ada. Ini gimana ya, kita bubarin aja gitu kalau nggak ada acara pada hari ini gimana ya? Kadang-kadang kalau udah diiming-iming itu, baru dia tuh, ayo aku datang gitu kan. Terus begitu datang kok cuma segini gitu ya? Itu dia nggak usah dibaca lah, malu kita bacanya. Iyalah. Oke, terus Pak Buyung aku mau nanya, kalau teman-teman di Manado terapisnya banyak ya, itu apa spesifik nggak untuk kesehatan atau bagaimana di sana di Manado? Nama? Iya, apa Tanama? Tahu nggak tentang teman-teman di Manado? Ada sih. Masih kan kebanyakan dari teman-teman yang terapis itu pun istilahnya biasa dari teman-teman netra juga ya, karena mereka sudah punya pendidikan ada yang ukur, ada yang memang yang olahraga itu apa itu sudah berapa itu. Kayaknya ya teman-teman saling menghidupkan daripada harus ke sana gitu. Kami juga kadang-kadang cari teman-teman, siapa sih ini yang suka habis gini yang gitu. Oh, yang ini ya kita ke situ aja daripada ke dokter atau maupun ke ini. Jadi kamu udah punya spesifikasinya ya, terapisnya ya? Iya, ada, karena memang banyak teman-teman kami sudah sertifikat itu semua itu apa yang mereka punya sudah berlisensi, ada beberapa yang sudah memang punya hak paten untuk istilahnya membuka praktek-praktek kesehatan yang legal ya, bukan ilegal. Sudah menjadi bagian di Sulawesi Utara sih, Kak. Keren ya. Ya ini kayak Pak Buyung kan dia punya pijat bekam, ini kan kesehatan tradisional yang in banget ya sebetulnya ya Pak Buyung. Ini keren. Iya. Gimana tuh pengalamannya tuh setelah buka klinik pijat itu? Peserta bekam kan yang alternatif keren juga nih. Ya kalau bekam ini sebenarnya untuk tunanetra ya malah langka. Iya betul. Kayaknya belum ada yang bekam tuh. Tunanetra bekam itu agak sulit mempelajarinya, kecepatan tangannya, pokoknya itulah. Yang kedua yang harus dihadapi ketika seorang tunanetra bisa bekam, justru a priori dari pasien, lu emang bisa gitu kan gitu jadi pasien. Kita darahnya malah tumpah. Gue juga gitu tadi mikirnya emang beneran nih si Buyung bisa. Benar itu sama. Sorry, penolakan awal yang pertama yang sering saya dapatkan waktu pertama kali saya bisa bekam itu memang bisa. Saya nggak protes juga deh, biarkan aja ketika saya megang pasien yang lain terus dia lihat saya bisa,
akhirnya dia percaya, oh bisa ya, soalnya dia mau. Dan memang itu kendala yang harus dihadapi. Yang pertama yang paling sulit yang tadi, untuk mempelajari bekam itu memang kalau kita, mungkin Mbak Elvina tahu ya, teman-teman yang totally blind itu biasanya ketika memegang benda yang tidak pernah dia pegang itu agak sedikit gemetar, kurang si tangannya, segala macam. Sedangkan bekam itu perlu kegesitan tangan dan feeling yang kuat. Ya, kita menusukkan jarum di koridor yang tepat, di dalam lingkarannya, segala macam, itu yang paling sulit. Siap. Oke, tunggu dulu. Kita tahan dulu, teman-teman kompetisi. Mas Jun tetap di ready. Nanti kita lanjut lagi tentang perbekaman. Oke. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku
Sesaat lagi kita akan mendengarkan My Inspiration Today. My Inspiration Today. My Inspiration Today. Inspirasiku hari ini akan mengisahkan seseorang yang luar biasa yang bernama Oscar Pistorius. Oscar Pistorius, nama yang melekat pada julukan Blade Runner, merupakan sosok inspiratif yang membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih prestasi luar biasa. Kisahnya dimulai dari masa kecilnya di Johannesburg, Afrika Selatan, di mana ia terlahir tanpa tulang kering di kedua kakinya. Keadaan ini tidak membuatnya patah semangat. Justru ia tumbuh dengan tekad yang kuat untuk mengatasi keterbatasannya. Sejak kecil, Oscar menunjukkan ketertarikan yang besar pada olahraga. Ia aktif bermain berbagai macam olahraga, mencari cara untuk berpartisipasi dan bersaing dengan teman-temannya. Dengan bantuan kaki palsu, ia belajar berjalan, berlari, dan akhirnya menemukan bakatnya di dunia atletik. Prosesnya tidak mudah. Ia harus berjuang mengatasi rasa sakit, ketidaknyamanan, dan bahkan ejekan dari orang-orang yang tidak memahami perjuangannya. Namun, Oscar tidak pernah menyerah. Ia berlatih keras, mengasah kemampuannya, dan terus berinovasi dalam menggunakan kaki palsu yang ia gunakan. Ia bekerja sama dengan para ahli untuk mengembangkan desain kaki palsu yang lebih canggih dan memungkinkan ia berlari lebih cepat dan lebih efisien. Ia berlatih dengan disiplin yang tinggi, mengutamakan kualitas dan konsistensi latihannya. Perjuangan Oscar mencapai puncaknya ketika ia berjuang untuk mendapatkan izin untuk berkompetisi di Olimpiade bersama atlet non-difabel. Perjuangan hukum yang panjang dan melelahkan ia lalui, menghadapi keraguan dan penolakan dari banyak pihak. Mereka mengatakan bahwa kaki palsunya memberikan keuntungan yang tidak adil. Tetapi Oscar berhasil membuktikan sebaliknya. Ia berjuang untuk kesetaraan, dan ia ingin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi puncak. Kegigihannya akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil mendapatkan izin dan berpartisipasi dalam Olimpiade. Meskipun tidak meraih medali emas, partisipasinya dalam Olimpiade merupakan kemenangan yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa atlet difabel mampu di level tertinggi, menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Kisah Oscar Pistorius menjadi simbol perjuangan, kegigihan, dan pencapaian luar biasa
yang melebihi keterbatasan fisik. Ia membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan dukungan yang tepat, kita semua mampu mencapai mimpi-mimpi kita, seberapapun besar tantangan yang harus dihadapi. Ia juga membuktikan bahwa keterbatasan hanyalah sebuah persepsi, bukan sebuah batasan. My inspiration today. My inspiration today. Sahabat ICC, wah kita tadi seru banget loh ngomong-ngomongnya sama abang kita ini, Bapak Buyung ya. Ternyata dia seorang bekam loh. Tahu gak sih sahabat ICC, dia tuh orangnya luar biasa loh. Kayaknya baru satu di Indonesia ini baru dia loh seorang bekam. Apa kalau orang bekam bilangnya apa? Bekamers. Tetap ya, terus juga ya. Oke. Ya, tadi kita sebentar kepotong itu untuk lagu dan iklan. Mau nanya lagi nih, Pak Buyung, kalau di bekam itu kira-kira kita harus apa yang harus dipersiapkan kira-kira? Yang dipersiapkan sama terapisnya atau sama pasiennya? Sama pasien. Pasiennya itu yang harus dipersiapkan, yang penting dia tidak dalam keadaan demam yang tinggi. Oh, nggak boleh dong. Oke. Terus yang kedua, kalau dia punya riwayat penyakitnya, dia punya anemia atau dia punya tensi yang selalu rendah, ya jangan. Oh, oke. Kalau misalnya di perutnya kosong nggak apa-apa? Daripada lapar gitu? Enggak terlalu bermasalah. Oh, oke. Terus setelah bekam itu boleh mandi dong? Dikasih jeda ya sekitar 1-2 jam biar pori-porinya benar ketutup. Sebenarnya yang jadi masalah itu dampak berikutnya, karena kan ketika kita di bekam itu kan pori-pori itu sedikit dilukai. Nah, kalau belum tertutup secara sempurna, dampaknya justru jadi meriang atau nanti masuk angin. Oh gitu, iya. Ini berarti nanti jadi ketergantungan nggak kita? Kayak saya kan orangnya suka dipijit nih. Waduh, kalau kayak pengen badan udah manggil nih, pengen dipijitin gitu. Jadi kayak kalau itu sih sebenarnya secara keilmuannya nggak ada sampai ke situ pengetahuannya sampai ke situ. Cuman kadang-kadang jadi suges ya. Iya. Enak kalau habis dibokam loh, kayaknya jadi suges sendiri. Kalau belum bokam kayaknya belum serap. Nah itu sebenarnya dari kitanya sendiri sih. Tapi secara keilmuannya nggak ada bokam itu jadi Itu biasanya jarak bekam itu sebulan sekali kah, sebulan 2 kali atau gimana? Ada yang bagusnya gimana tuh? Idealnya kalau untuk maintenance ya, jaga kondisi badan aja 2 bulan atau 3 bulan sekali pun aman, baik-baik aja gitu. Tapi dalam tahap penyembuhan penyakit seperti yang paling bagus di bekam itu orang-orang stroke itu ya, stroke ringan itu sebulan sekali, 3 minggu sekali itu bagus. Saya pernah pegang pasien itu selama 2 tahun lebih berturut-turut, itu 2 minggu sekali bekam. Oh, jadi pengobatan juga ya jatuhnya ya? Iya, karena kan bekam itu kan mengeluarkan darah yang mengental, darah kotor. Nah, sementara stroke itu kan salah satu penyebabnya adalah penyumbatan aliran darah itu. Oke. Oh, kalau ibu hamil bagaimana tuh? Aman? Oh, ibu hamil kita nggak rekomendasi. Karena kan bekam itu kan menurunkan tensi darah juga, terus habis itu juga posisinya nggak nyaman juga. Ibu hamil dia sambil duduk itu bekam juga nggak nyaman juga. Oh, hamil muda bisa ya? Malah.
ya jangan. Oh iya iya iya. Jadi rata-rata kalau yang bekam itu sakit apa sih itu Pak Buyung yang ke tempat Pak Buyung? Keluhan ringannya itu biasanya sering tengkuk sering berat, leher gampang kaku, pundak nyeri, lalu kaki atau tangan sering kram atau kesemutan. Nah, itu. Oh, iya. Capek aja ya. Kalau aku sih capek aja sih. Pundak capek. Iya. Capek itu kan sebenarnya yang paling jadi menyebabkan badan itu terasa berat, kaku, lelah itu kan karena sirkulasi darah yang nggak lancar. Salah satu fungsinya bekam itu melancarkan sirkulasi darah. Iya. Kebetulan kan kalau pribadi saya itu kan dulu ada kasus saya itu kan saya darahnya cepat beku. Nah kalau di bekam itu bagaimana? Bagus justru. Oh gitu. Iya. Oke, siap, mantap. Iya. Yang sering punya keluhan pengentalan darah. Oh gitu. Siap, mantap. Sahabat di sini luar biasa nih teman kita Pak Buyung ya, dia tuh netra tapi bisa bekam loh. Jarang-jarang loh, saya belum nemuin seperti teman kita ini ya. Dia seorang terapis tapi plus bekam juga. Jadi mungkin teman-teman di Jakarta ya yang mendengarkan siang hari ini bisa kontak kemana nih Pak Buyung? Dia jadi promosi. boleh. Silakan. Boleh disampaikan ya? Boleh dong, silakan. Ya. Di 0818 ya. Lalu 0819 324. Ulangi lagi Pak Buyung. 0818 0819 324. Ya, nih, jadi teman kita ini bisa memberikan solusi alternatif mungkin ya, supaya kita tetap sehat dan bugar. Karena sebagai disabilitas kita juga tetap harus aware dengan kesehatan yang sudah kita bicarakan tadi. Udah ada apa sih? Ya jangan, kan? Karena kesehatan itu mau dia disabilitas ataupun non disabilitas harus tetap aware, sadar dan peduli. Betul kan Pak Buyung ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Buyung. Pak Buyung mau berangkat atau bagaimana? Iya, ini mau salat Jumat dulu ini Mbak. Nah, sekarang aku minta closing statement dulu nih untuk teman-teman nih. Bagaimana sih menjaga kesehatan atau apa deh, atau mempromosikan layanan Pak Buyung, silakan. Kalau dari saya cukup teman-teman itu lebih peduli saja dengan kesehatan, karena seperti yang Mbak Elvrina tadi sampaikan, sakit itu nggak peduli disabilitas, nggak peduli orang normal, semuanya pasti bisa sakit, semuanya pasti bisa menghadapi penyakit apapun. Jaga kesehatan sesuai dengan dengan ya anjuran-anjuran yang selama ini kita tahu ya, bagaimana menjaga pola hidup, pola istirahat, pola makan dan lain sebagainya. Terus juga untuk teman-teman disabilitas lebih menemukan lagi sisi kesehatannya, tapi jangan kedepankan cari keuntungannya. Itu aja sih buat saya, dari saya. Betul. Oke. Terakhir mungkin mau menceritakan program Pertuni DKI Jakarta bagian timur, atau silakan, mungkin ada program apa untuk Pertuni Jakarta Timur? Untuk Pertuni Jakarta Timur yang paling dekat itu tadi kita akan coba mendekati pihak-pihak dari rumah sakit atau dari fakultas kedokteran. Kalau sekarang baru berjalan di SGM atau kesehatan mulut dan gigi ya, kita akan coba dekatin lagi yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Pak Buyung untuk semuanya ngobrol-ngobrol kita. Selamat, ini Pak Buyung mau pergi dulu ke tempat yang dituju ya. Terima kasih Pak Buyung. Kita ketemu lagi ya Pak Buyung ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Pak Tanamal, Mbak Ervina dan teman-teman semua. Selamat sih, kita masih kembali lagi setelah yang satu ini.
yang aku impikan, kamu yang sempurna. Oh, segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Segala kekurangan, Semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku, Takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Kamu yang ku tunggu. Ada yang kau tahu, betapa ku mencinta, selalu menjadikanmu isi dalam doaku. Ku tahu tak mudah menjadi yang kau minta. Ku pasrahkan hatiku, takdir kan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti
cinta, ku pasrahkan hatiku, takdir kan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilihmu. Jodoh pasti ada. Tulis dalam hatiku, kau tercipta untukku, ku kan memilikimu. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilihmu. Jodoh pasti Di sisi radio, suara inspirasi tanpa batas. Lagi kita bareng lagi dengan kata nama ya koordinator PPDFI di Sulawesi Utara Manado. Tadi teman kita Pak Bul udah pulang dulu karena dia ada perlu ya. Oke, terima kasih sahabat di sisi masih bersama kami. Ada Kakak Alvan, ada Kakak Steph dan teman diskusi kita Pak Tanama, Renal Tanama. Oke, Pak Renal masih ada ya sama dengan kami ya. Oke, siap. Bapak izin, aku mau nanya nih tentang kesehatan perempuan disabilitas di Manado bagaimana nih Pak? Ini yang belum kami dapatkan info, karena kalau di Sulawesi Utara itu ya seperti yang baru saya katakan bahwa untuk wanita itu kami serahkan ke HWDI. Oh, oke. Ya, ini laporannya apa kegiatan mereka itu belum untuk bagian perempuan ya, untuk bagian perempuan dan anak itu untuk laporan apa kegiatan mereka itu belum dilaporkan sih. Tapi untuk masalah kesehatan juga hampir sama pada umumnya sih kalau wanita gitu ya. Pada umumnya hampir sama, pelayanannya pun juga sama. Bagaimanapun belum ada spesifikasi antara khusus kepada disabilitas, baru diturunkan lagi kategori antara pria dan wanita, atau di kategori penyakit mana itu belum ada, Kak. Oh gitu. Sosialisasinya juga nggak tahu ya kabar-kabarnya ya. Iya, kami masih secara umum yang di Sulawesi Utara tentang kesehatan ini masih secara umum, tapi secara spesifikasi belum masuk kepada kategori-kategori tersebut. Oh, berarti kalau PPDFI hanya daksa tapi bukan perempuan ya, nggak masuk perempuan. Atau bagi perempuannya masuk. Itu yang saya tadi katakan bahwa kalau di PPDFI ada bidang perempuan dan anak, tapi itu yang kami serahkan ke HWDI gitu. Iya. Tapi sejauh ini ada perwakilan perempuan kan di HWDI kita PPDFI ya, mereka itulah yang menjadi. Jadi memang kasus khusus untuk
perempuan PPDV ngasihnya ke rujuk ke HWDI ya? Tidak juga sih untuk 100% atau ini, ada juga kami tangani sendiri kalau ada hal yang menyangkut permintaan yang memang dikhususkan untuk Daksa, jadi kami juga bisa gitu. Tapi kami biasa koordinasi dengan HWDI juga. Oh oke. Aku mau nanya sedikit, kalau pengalaman Bapak nih PPDV yang perempuan itu mengenai kesehatan reproduksi mereka bagaimana? Itu sudah banyak sosialisasi ya dari kesehatan, mereka yang ikut dan juga di organisasi keagamaan juga sering melakukan sosialisasi tentang reproduksi, menjaga lebih ke depan itu juga sudah ada. Dan untuk saat ini belum ada kasus-kasus tertentu untuk teman-teman kami disabilitas yang mengalami hal-hal tersebut, Kak. Semuanya masih dalam kondisi aman, terkendali, dan juga istilahnya kami juga belum pantau sih apakah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari pihak-pihak keagamaan atau organisasi perempuan tentang alat reproduksi ini, menjaga menstabilkan itu bagaimana, itu belum ada masalah sih sebenarnya. Semuanya masih aman dalam kondisi aman lah. Oh oke. Kalau maksud saya pikir misalnya udah ada data, sekian perempuan disabilitas yang di pap smear misalnya, atau berapa perempuan yang sudah pasang KB misalnya, atau sedang hamil misalnya gitu. Oh belum ya Pak ya? Iya belum. Kebanyakan dari kami disabilitas sih kalau yang KB itu yang saya baru tahu sebagian besar itu baru di Daksa ya. Itu yang itu yang mempunyai perekonomian yang ini masih dibagi lagi nih, yang mapan, yang sudah memang menikah, tapi banyak yang dari kami juga belum menikah juga sih. Emangnya harga KB di sana mahal Pak? Enggak juga, yang istilahnya belum dapat jodoh. Kalau yang sudah ya itu yang sudah melakukan. Ada kalau data kami Daksa itu baru yang sudah menikah itu 25%, Kak. Oh oke. Dan mereka gimana? Sulit itu. Terus mereka gimana tentang kesehatan reproduksinya, sepengetahuan? Semuanya aman, semua tidak ada masalah. Belum pernah kami dapati laporan khusus PPDV ya. Belum pernah ada laporan bahwa ini masuk rumah sakit karena ini masuk rumah sakit ini karena ini, belum ada. Semuanya udah aman. Kayaknya perlu deh Pak. Mungkin nanti ke depan saya minta relasi Bapak untuk HWDI ya. Saya pengen tahu tentang teman-teman perempuan apa udah di pap smear gitu kan. Dan kita nggak ya, kanker serviks atau misalnya payudara kan kita nggak tahu ya Pak ya. Ya itu hal-hal itu yang memang masih tabu sih juga di antara kami sih. Kadang-kadang teman-teman ketika ada beberapa waktu mereka ikut itu cuma yang hadir berapa, kayaknya nggak mau. Istilahnya karena ketika saya tanya kenapa nggak ikut, ya, lebih baik tidak diketahui daripada mengetahui. Kalau mengetahui sudah ada ketakutannya lebih tinggi daripada belum ada penyakitnya. Ketakutannya udah tinggi gitu. Oh gitu ya. Iya, lebih baik tidak diketahui daripada mengetahui, mereka bilang. Itu jawaban jelas ya. Kalau dipaksa juga kan nggak enak juga. Wah bahaya juga ya kalau kayak gitu ya. Ketahuannya udah pasti. Itu yang media sosial di grup-grup kami itu kami sering sebarkan itu tentang kesehatan, apalagi reproduksi itu, stroke, itu lain-lain. Ya karena perempuan itu kan istilahnya perintilannya banyak ya Pak ya. Ya sensitif. Maksud saya perintilan tuh perabotannya banyak, kayak contoh sedikit saya. Sensitif semuanya. Ya kayak saya nih Pak, sedikit cerita ini ada kesaksian juga sih ya. Jadi waktu itu saya masih gadis nih Pak, waktu saya kerja di Bandung, maksudnya saya memang pahami bahwa teman-teman perempuan takut diperiksa, memang takut ketahuan gitu ya, benar. Dan ini kejadian sama saya Pak. Jadi waktu saya di Bandung itu masih gadis saya nih. Waktu pas saya lagi mandi, saya nggak sadar pas lagi kita sabunan nih, ternyata di payudara sebelah kiri saya itu ada benjolan ya, segede biji jagung gitu. Saya kan nggak tahu itu apa dulunya, terus saya kaget, terus saya tanya sama kakak saya, kita periksa, kata kakak saya, nanti lo gini. Wah emang benar,
kita jadi panik kan gitu. Akhirnya Pak, saya nih kan ya kita percaya Tuhan ya. Akhirnya saya berdoa, dan suatu ketika itu 2-3 hari setelah itu saya ingat sekali sebelum itu mau pulang lebaran itu kalau nggak salah. Akhirnya suatu sore saya makan sama teman-teman. Entah kenapa kok saya mual gitu, terus saya minta minyak angin ke teman. Nggak lama saya muntahin lah makanan saya yang saya makan itu. Saya ingat itu sore-sore mau ke malam lah sekitar jam 6:30. Saya muntah, terus akhirnya saya balik ke kamar, saya tidur, terus sambil saya balurin lagi ke dada, ke perut, semua badan minyak angin saya. Entah kenapa mujizatnya tuh benjolan di kiri saya nggak ada lagi Pak. Saya sempat banget senang, iya mujizat banget. Saya sampai saya pegang, oh nggak ada. Saya raba, ini tadi kemarin di sini, gue pegang kemarin di sini. Iya, benjolan ini di siku sekarang nggak ada. Puji Tuhan sampai sekarang memang Pak benar. Saya menyadari bahwa memang teman-teman itu mempunyai ketakutan yang luar biasa untuk mengetahui sakit itu ya. Benar. Betul. Oke baik. Gimana Kakak Alvan? Mungkin ada teman-teman yang chat atau silakan dikasih tahu nomor telepon kita. Belum ada nih Kak Alvin yang telepon ataupun di kolom chat. Kakak Alvan mau nanya sama Pak Tama, silakan. Nggak ada. Atau Mas Bro? Mas Bro ada yang mau tanya dengan Pak Tama? Silakan. Ya tadi yang terkait sama kartu prakerja ya atau gimana? Iya. Iya. Bagaimana Kak? Kalau saya kan mengurus sekretaris Uni Diri Oi. Kabupaten dan itu dulu kita pernah mengajukan ya, namun ada beberapa hal persyaratan. Terus akhirnya ya karena kebaikan untuk pemerintah daerah kami, satu prakerja itu preminya pemerintah daerah yang menanggung. Jadi kita bebas premi, tidak bayar. Itu. Namun satu hal persyaratan selama kita menjadi anggota Perkuni, yaitu kita masih dalam naungan itu dari pemerintah daerah itu bayar premi kartu prakerja, BPJS kesehatan itu ya. Kalau nggak salah itu dulu ada sih teman daksa yang sampai meninggal karena kecelakaan itu dapat 45 juta. Oh, santunannya. Iya, santunannya. Iya, santunannya itu. Cuman kalau ringan ya nggak tahu ya. Cuma sih memang hanya ada 2 kriteria. Itu meninggal sampai dan Wah itu. Ya hari tua itu sama ini. Kalau kecelakaan kerja, nah yang menjadi kecelakaan kerja itu bagaimana ya itu? Kalau kecelakaan kerja yang dari BPJS Naker ini, yang ketenaga kerjaan, ketika mengalami perjalanan, contohnya kan kami semua itu, kami semua masuk itu, tapi belum tentu saya belum survei apa semuanya berkelanjutan atau tidak. Ternyata ada kalau contohnya kecelakaan kerja, contohnya kalau kita kan 24 jam kan itu yang ojek. Gitu kan, ada teman-teman dasar kan yang ngojek itu. Nah pernah ada itu cuma terserempet, ikut langsung masuk ke rumah sakit, ditunjukkan BPJS-nya itu ditanggulangi semua gitu Kak. Nah kalau lebih parah lagi kalau macam di perusahaan-perusahaan itu seperti tadi itu ketika terpotong, ketika mengalami hal yang berat. Kalau di perusahaan itu agak berat sih. Nah, tapi kalau kami yang umum di luar, macam saya usahanya yang fotokopi ATK ketika pengantaran, yang penting dalam masa perjalanan kerja itu aja Kak, itu yang akan ya. Makanya teman-teman paling senang itu pakai yang Disnaker punya gitu. Betul, Disnaker. Jadi begitu ya. Satu misal kalau gini, kayak 24 jam Kak. Yang penting 24 jam kan kalau kita yang usaha-usaha kayak kios, pengantaran barang, beli barang, apalagi teman-teman yang
yang netra, kasihan teman-teman kita itu kan biasa kan ada di telepon kan jam 10 jam oleh pelanggan-pelanggan mereka kan ya. Itu kan jadi jangan sampai terjadi di jalan. Nah, itu yang menjadi poin plus bagi BPJS Ketenagakerjaan ini, Kak. Oh, berarti itu kalau misal kita dapat panggilan untuk masuk malam gitu ya, naik ojek online ya, kita sih nggak minta, tapi kan di jalan nggak tahu gitu. Tahu-tahu ada kecelakaan jatuh, itu bisa diklaim gitu. Ya, diklaim karena itu kan dalam pekerjaan. Iya, betul. Masih dalam pekerjaan, kecuali di luar pekerjaan itu kan berarti tidak. Tapi namanya kita yang pekerjaan gitu kan 24 jam. Iya, betul. Ya kalau karena untuk hari tua dan kematian yang udah jelas ya kriterianya. Cuman kalau kecelakaan kerja ini kan kadang masih di pertanyaan, Bang. Itu boleh, bisa diklaim. Itu memang sudah memang sudah di dalam, tapi yang penting fakesnya di mana itu kan juga nanti dirujuk lagi. Iya. Keluarga. Kalau milik saya memang gratis karena yang bayar preminya pemerintah daerah. Iya, pemerintah memang yang sesuai tertera di situ. Karena itu kan masuk ke dalam bagian BPJS-nya kan, yang ketenagakerjaan yang handle, bukan pemerintah. Kalau pemerintah berarti itu yang mendapat penerima manfaat. Iya, betul. Nah, kami bukan penerima manfaat kan, kami bayar dong. Bayar sendiri berarti preminya ya. Iya, kami kan bayar yang Rp16.000 per bulan itu. Iya. Kalau seharusnya sih kalau yang menerima manfaat itu kalau nggak salah bayarnya 19.000 atau 20.000. Oh, gitu ya. Iya, tapi diajar sama pemerintah daerah. Kalau mau tambah hari tua, tambah berapa itu jadi genap 20.000? 21.000. Ya, kayak gitu sih. Nah. Oh, gitu. Emangnya kalau mandiri kayak kita, kayak aku nih, BPJS bayar nggak ada iniannya, nggak ada santunan hari tua kecelakaan kayak gitu ya, Pak? Ada sih, tergantung pilihan kita gitu. Tapi kalau memang untuk BPJS Ketenagakerjaan itu langsung preminya 2 itu. Ya, yang kecelakaan, kematian sama hari tua itu bisa diklaim. Oh, nggak, kalau ke BPJS saya, ke BPJS Mandiri bayar potong gaji kan, bayar nih. Nah, ini BPJS apa nih? Kesehatan atau Ketenagakerjaan? Beda, Kak. Beda. Loh, sebentar. Lo nggak ngerti saya jadinya. Kan BPJS yang saya pakai BPJS Kesehatan. Itu beda. Oh, beda. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu beda lagi. Oh, beda. Ada 2 BPJS kan. Itu beda instansi, mereka terpisah itu, tidak satu. BPJS Kesehatan sendiri, BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Oh, gitu. Tapi BPJS Ketenagakerjaan bisa dipakai untuk berobat. Tidak bisa. Dalam kondisi tertentu. Kalau kesehatan itu yang pakai berobat. Oh, gitu. Kalau ketenagakerjaan yang memang terjadi diklaim timbul karena terjadi sesuatu pada saat kerja. Oh, baru tahu tuh kan. Iya. Oh. Bagus juga kalau ya. Kalau kesehatan ya kita sakit gigi boleh, kita sakit, tapi kalau ketenagakerjaan kalau sakit gigi enggak. Suruh beli obat sendiri. Oh, jadi apa dong yang bisa ini gunanya apa dong? Cuman itu doang, kecelakaan kerja doang. Iya, makanya dua-dua harus dipakai. Ini kan yang membingungkan, kenapa mesti klaim 2 tidak 1 kali gitu. Jadi ada 2 memang kesehatan. Itu pun terjadi untuk non disabilitas, Kak. Oh. Terus kalau melahirkan gimana itu? Itu BPJS Kesehatan, bukan pekerjaan, karena bukan kecelakaan. Di luar dari kecelakaan. Oh, gitu ya Tuhan. Itu bukan kecelakaan, disengaja. Bisa aja kecelakaannya Pak Tanamal ya. Itu bedanya antara BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan khusus memang mengalami yang menangani tentang sakit penyakit yang ada dalam pasien gitu kan, atau individu. Tapi kalau ketenagakerjaan hanya bisa diklaim ketika terjadi memang pada saat bekerja. Oh,
Bukan sahabat di sisi, saya aja baru tahu loh. Kita kan jadi tahu ya perbedaan kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Mandiri yang teman-teman bayar ataupun yang mendapatkan Mandiri itu kita lihat lagi kan yang mana ini, apakah ketenagakerjaan atau kesehatan, dicek lagi, jangan sampai kita salah komplain gitu kan. Contohnya ya kalau ketenagakerjaan enak juga double itu. Ketika kita kecelakaan dalam perusahaan-perusahaan, contohnya mesin atau apa, ada jari kita putus gitu kan. Banyak kan perusahaan damai gitu kan, kita cari damai ya. Tapi kalau pakai BPJS Ketenagakerjaan, nggak ada kata damai, itu damai antara urusan, tapi BPJS tetap menuntut sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai tenaga kerjaan. Jadi double, ganda plus itu dia, ganda penanganan masalah ketenagakerjaan. Itulah enaknya kalau pakai BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya. Tapi tetap lah ya, harus ada 2 ya. Nggak mungkin lah coba pakai itu doang, nunggu celaka dulu kan. Itu kan ada potong gaji juga kan Kak. Kalau di perusahaan tuh ada BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan, tapi dicek dulu. Karena ada kan perusahaan-perusahaan nakal itu. Udah diklaim itu semua udah bagus, padahal enggak. Ada kadang-kadang kan ya kita udah melebar ini. Tapi jadi ngerti ya, terus. Ya, kalau kerjaan kan gini, kalau dia kecelakaan banyak kan perusahaan tidak mau bayar sesuai dengan peraturan undang-undang kan kalau dia memang terjadi demikian. Tapi kalau dia pakai BPJS Ketenagakerjaan, itu dilindungi hak dia di perusahaan seperti apa. Masalah dia diklaim kesehatan urusan ketenagakerjaan, tapi urusan dia terjadi kecelakaan di dalam waktu dia bekerja, itu urusan perusahaan, kompensasinya seperti apa. Nah, kadang-kadang kan banyak perusahaan nakal nih, cuma kasih segini gitu kan, itu enggak. Ketenagakerjaan urus sampai dapat haknya gitu. Berarti amit-amit meninggal nih, si teman kita meninggal, dia dapat 2 dong, dari perusahaan dan dari BPJS Tenaga Kerja gitu. Dari perusahaan kan kompensasinya ada juga kan. Jadi perusahaan, jadi kalau tiba-tiba perusahaan cuma kasih seadanya gitu, tapi ketika ada aturan bahwa yang meninggal begini karena dalam pekerjaan ya, berarti ada kompensasi sendiri ketika hak dari almarhum tidak diberikan kepada keluarga atau diberikan secara di bawah apa yang harus diberikan oleh perusahaan, itu akan diurus oleh pihak Disnaker untuk menuntut harus dibayar penuh hak tersebut. Wow, tuh kan sahabat di sisi, kita dapat ilmu kan. Aku aja belum pernah denger nih Nora ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi, Kasta? Terima kasih Bang. Iya, luar biasa. Ya sahabat di sisi, intinya kita sebagai disabilitas harus sadar dan mengerti bahwa kita juga harus memiliki payung ya. Jadi supaya kita sudah belajar hari ini tentang BPJS Ketenagakerjaan, di mana kita sebagai disabilitas juga, khususnya teman-teman seorang terapis atau mungkin teman-teman daksa atau teman-teman tunarungu, intinya teman-teman disabilitas dimanapun Anda berada, sahabat berada, kita harus mengurus ya Pak Tanamal ya, kita harus mengurus ya Pak Tanamal ya. Iya, itu memang penting sekali sih. Tapi kalau untuk disabilitas kayaknya dari program nasional itu kayaknya dari pemerintah. Nah, ini itu tolong kayak kami di PPDFI maupun Pertuni maupun AWDI ataupun Terkatin itu kami membuat nama, bikin draft lalu mengusulkan ke Disnaker sampai nanti ketika mereka usulkan untuk anggaran tahun depan mudah-mudahan bisa dalam penerima manfaat. Jadi tapi datang aja ke Disnaker lalu minta persyaratan, itu sudah ada bagiannya, memang khusus itu sudah ada bagiannya. Mereka akan minta data kita usulkan aja untuk tidak berbayar teman-teman, karena dalam disabilitas apalagi pekerja UMKM ya kayak kita sebutkan betul sekali seperti itu. Oke, iya baik ya sahabat semuanya. Jadi mungkin sahabat di manapun teman-teman berada sudah mulai sadar ya, kita dengar tadi kita pembicaraan yang luar biasa bahwa kita harus coba kumpulin teman-teman yang mau diurus BPJS Tenaga Kerjanya. Lewat organisasi lebih gampang Kak.
Ya Karena betul kolektif itu. kan. Betul. Iya, jadi lewat mungkin ada Pertunika atau ada HWDI, PPDFI, di mana teman-teman berada ya. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh nanti karena kan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini ataupun BPJS yang umum gitu ya, ini kan seperti payung ya, payung di mana kita tuh pasti butuh. Kadang kena panas juga kan kita butuh payung ya, kayak saya nih ya butuh payung, takut kalau panasan nanti jadi ada hitam ya kan. Iya, kayak kemarin tuh teman kami kan dia di kelurahan, kerja di kelurahan. Kalau ketua RT ya di sini kan bilang kala ya, kala lingkungan. Nah, dia dari BPJS Ketenagakerjaan baru sosialisasi nih, ya kan? Nggak daftar langsung dibuat, nomornya keluar, kartunya nanti baru dikirim. Pulang dari situ ya jelas nasib, jangan mau bilang ya kayak bukan nasib ya. Tabrak udah langsung diklaim loh. Untuk masuk keluar ya, cair ya. Ya langsung cair, padahal baru itu dia baru nyetor yang baru setor yang pertama karena kelurahan kan pegawai kan waktu itu. Dia keluar, dia disabilitas juga sih. Nah, dia keluar dari tempat itu tidak berselang berapa jam setelah semua selesai, kasihan dia di jalan. Nah, langsung diklaim. Cair itu Kak, tidak pakai lama. Itu disabilitas apa tuh Pak Tanama? Daksa. Oh, itu sama dengan asuransi dari Jasara Harja nggak kalau kita kecelakaan itu? Itu beda. Jasara Harja itu nanti diklaim karena dia kan punya motor Kak. Ya kan, motor itu kan diasuransikan, dia kan bayar pajak per tahun itu. Betul. Itu sudah dibayarkan semuanya itu. Makanya lanjut bayar pajak lagi, ini banyak melebar lagi gitu kan. Betul. Iya, kalau motornya tidak pernah bayar pajak ya tidak ada Jasara Harjanya kan. Iya. Biar apapun mau klaim tidak bisa, masih pajak. Beda kan? Iya, beda lagi. Kalau kecelakaan di jalan beda lagi. Tapi ini menyangkut karena dia punya BPJS Ketenagakerjaan, dia udah mendaftar karena dia juga orang pekerja, apapun pekerjaannya tetap mau dia pemulung, mau dia apa, pokoknya yang paling gitu. Tetap itu namanya kerja, bisa didaftarkan dan mendapatkan hal itu. Wow, tuh ya. Jadi kita harus segera deh teman-teman yang belum punya BPJS Tenaga Kerja ya, ataupun BPJS kalau BPJS yang aku punya ini namanya BPJS apa ya? Kesehatan ngomongnya ya. Iya, paling kesehatan Kak. Kesehatan, iya. Memang untuk BPJS ini sangat penting karena kita nggak tahu kapan kita sakit kan. Kita nggak tahu kapan kita mules gitu kan, kapan kita diare. Padahal sekarang di UGD nggak bisa buat diare, nggak diterima loh Pak. Kamu kayak gitu. Elvina, kalau mau bertanya ini, aku juga dapat BPJS Kesehatan atau KIS ya kalau yang bayar pemerintah. Itu kalau belum pernah dipakai itu apakah bisa nggak berfungsi? Artinya Nah, itu gini Kak, kalau KIS itu, ini kita mulai lebar lagi. Begini, kalau KIS itu Kak, biar sakit pusing, sakit gigi, itu ke puskesmas harus satu tahun itu, harus dipakai Kak. Kalau tidak, tahun depannya dihapus. Karena apa? Pada berguna ini sama orang ini. Lebih kita kasih ke orang lain. Jadi kalau mau pusing, bersih, pakai itu harus ke puskesmas agar terpakai KIS-nya Kak. Tidak boleh tidak. Oh gitu ya. Harus. Jadi ya, mulai dapat sampai sekarang belum pernah saya pakai itu. Nah, itu harus Kak, biar cuma konsultasi datang Kak, saya Kak orang yang gini, coba ke sana, dapat obat sedikit, udah aktif lagi. Sebab kalau tidak dipakai, betul. Berarti ini terhapus belum ya kira-kira ya? Udah berapa tahun? Kurang tahu Kak. Cek ke puskesmas berarti ya? Iya Mas. Ya, pokoknya mau sakit gigi atau mata agak gatal, rabun, atau barangkali cuma cuci dengan air tapi karena mau kerja aktifin ini KIS, ke puskesmas aja. Repotnya nggak pernah sakit ini. Jangan gitu, perlu itu ditanya. Iya ya, gitu ya. Baru tahu soalnya saya. Ya kan biar cuma gatal-gatal dikit aja juga sana, ya tuh. Oke. Cek darah, cek kolesterol, cek kesehatan gitu boleh ya dipakai ya berarti. Boleh. Darah, cek gula, asam urat, kolesterolnya Pak normal ya? Iya, boleh itu semua. Yang penting terpakai gitu. Kalau tidak, karena saya pernah mengalami itu, kami keluar KIS gitu.
ketika 1 tahun tidak terpakai semuanya aman-aman, hapus gitu. Ketika dikasih Pak udah tidak aktif lagi. Ya kebetulan ada teman yang di bagian itu kami hubungi langsung diaktifkan. Nah dari situ saya tahu, dia bilang Pak biar sakit kecil aja, biar cuma jatuh terantuk batu langsung aja ke puskesmas. Supaya aktif. Iya. Oke. Benar Mas. Iya, wah tuh. Oke, terima kasih. Itu infonya. Kita banyak ilmu ya, hari ini kita banyak ilmu. Teman-teman sahabat di sisi, tuh bayangin hari ini kita mendapatkan pencerahan. Saya juga mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Pak Tanamal, di mana kita harus punya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tapi lebih bagus yang mana nih Pak Tanamal? Kesehatan atau tenaga kerja kira-kira? Intinya dua-dua sih. Kalau memang dana mencukupi, kalau memang tidak berarti itu yang tadi saya katakan tadi, secara kolektif kita ke Snaker, kita ke BPJS Tenaga Kerjaan dan kita ke BPJS Kesehatan untuk mengusulkan nama-nama ini di tahun berikutnya atau di tahun depan bisa masuk dalam penerima manfaat. Itu enak sekali itu, makanya kita umumkan. Paling bagus gini ya, kita audiensi aja, kita undang atau kita, kalau kami di PPDB itu saya biasanya ke Disnaker dulu. Setelah Disnaker bicara tentang ini ada semuanya, kita buat pertemuan. Kapan kita pertemuan sosialisasi kepada teman-teman, gitu itu enak gitu, kita kumpul gitu. Nah kita berikan kepada teman-teman lagi, ini tidak ada uang jalan ya, tidak ada uang makan ya, jadi datangnya bawa makan masing-masing, bawa bekal masing-masing. Tapi kira-kira boleh dua-duanya gratis, boleh nggak ya kira-kira? Tergantung dana daerah Kak, tergantung dana daerah, tergantung gubernur yang menyediakan hal tersebut. Gitu. Kalau di Sulawesi Utara, sedangkan untuk hamba-hamba Tuhannya seperti pendeta, pelayan-pelayan pendeta, penuntut diaken, ulama, imam itu dapat semua Kak. Oh, apa itu? Tenaga kerja? Ya, ketenaga kerjaan kan mereka bekerja. Jangan takutnya ada pelayanan kan di jalan, dipanggil, benar. Iya, benar. Itu dapat santun menerima manfaatnya itu dari ketenaga kerjaan itu, tapi dibayar pemerintah. Nah kalau kita syaratnya macam ini kan udah mau habis tahun nih, saya belum tahu biasanya itu biasanya coba ditanya kerjaan itu apakah bisa atau tidak. Jadi jangan dulu ke BPJS, jadi kita ke Disnaker, habis itu kita ke kesehatan. Jangan dulu ke BPJS untuk meminta apakah ada nggak bisa mendapatkan BPJS Kesehatan teman-teman